Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Witi Indriani dengan NPM 1910305020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat proposal bisnis plan yang telah saya buat dengan judul Kebab Roti Mini Si Camelan Sehat. Yang pertama adalah latar belakang. Masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Magelang, memiliki kebiasaan yang suka mengemil. Nah, untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut, muncullah ide berupa memproduksi camilan sehat berupa kebab roti mini. Kebab roti mini merupakan camilan yang berasal dari roti tawar, daun bawang, sosis keju, telur, mayones, dan tepung panir. Dari bahan-bahan tersebut dapat dijadikan olahan makanan sehat yang mengandung serat, protein, dan juga vitamin. Camilan ini seperti kebab, namun menggunakan bahan yang berbeda. Kulit kebab digantikan dengan roti tawar, kemudian daging dan isiannya digantikan dengan daun bawang dan sosis, dan ukurannya juga lebih kecil. Hal ini membuat camilan tersebut menjadi lebih terjangkau dibandingkan dengan kebab pada umumnya. Dengan harga tersebut, camilan ini cocok untuk dikonsumsi oleh semua kalangan dari mulai anak-anak hingga dewasa. Selain harganya terjangkau, camilan ini juga sehat untuk dikonsumsi. Kemudian selanjutnya ada deskripsi produk. Jenis usaha yaitu usaha kuliner dengan produk rumahan atau home industry yang menghasilkan makanan ringan berupa camilan sehat yang diberi nama kebab roti mini. Kekuatan utamanya yaitu camilan sehat rasanya seperti kebab walaupun menggunakan bahan-bahan yang lebih terjangkau. Ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil sehingga cocok untuk dikonsumsi semua kalangan termasuk anak-anak. Untuk kelemahannya yaitu tidak tahan lama sehingga cepat basi. Selanjutnya adalah analisis kompetensi dan peluang pasar produk. Untuk daerah pemasarannya itu dipasarkan di daerah Magelang. Target sasarannya yaitu dari semua kalangan, dari semua anak-anak, remaja hingga dewasa. Camilan ini akan dijual dengan harga 4.500 per biji. Untuk biaya total produksinya per hari yaitu sekitar 125.000 untuk setiap produksi menghasilkan 36 biji roti kebab mini. Untuk volume penjualannya per bulan yaitu 1.080 biji per bulan. Sistem penjualan dan pembayarannya dapat dilakukan secara offline dan juga online. Untuk online dapat digunakan dengan transfer uang melalui bank dan juga kemudian barangnya akan dikirim secara pribadi atau melalui GoFood oleh penjual atau bisa dengan COD. Untuk penjualan dengan pembayaran dengan sistem online, offline bisa langsung dibeli di tempat produksi. Untuk promosinya dapat dilakukan secara online dan juga offline. Untuk online-nya dapat dipasarkan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian untuk offline-nya akan dipasarkan dengan menawarkan di tempat-tempat keramaiannya menggunakan brosur. Jumlah pesaing di lingkungan yaitu 1. Untuk selanjutnya adalah aspek mekanisme produksi produk. Bahan yang digunakan yaitu roti tawar, daun bawang, sosis keju, mayonis, telur, dan tepung panir. Peralatannya yaitu pisau, rolling kayu, dan kuas. Perlengkapannya yaitu talanan, piring, sendok, dan nampan. Untuk proses produksinya yaitu pemotongan roti tawar menjadi persegi panjang. Kemudian meletakkan potongan daun bawang pada salah satu sisi kanan atau kiri roti. Kemudian meletakkan potongan sosis di atas daun bawang yang sudah disusun di atas roti. Keempat, meletakkan mayonis di atas daun bawang dan sosis secara merata. Yang kelima, menaburkan parutan keju di lapisan paling atas isian roti. Keenam, menggabungkan bagian roti yang tidak ada isiannya dengan yang ada isiannya dengan menggunakan putih telur supaya isiannya itu tidak keluar. Yang ketujuh, mencelupkan roti pada telur yang telah dikocok. Yang kedelapan, melapisi roti dengan tepung panir. Yang ke-9, menggoreng roti. 10, pengemasan. Dan 11, pemasaran. Selanjutnya adalah aspek mekanisme produksi produk. Untuk produk ini dibuat di rumah pribadi atau home industry dengan produk berupa camilan sehat kebab roti mini sesuai dengan resep pribadi.
kapasitas produksi per bulan yaitu sekitar 1080 biji per bulan yang merupakan buatan tangan. Kemudian cara pembelian produk dapat dilakukan secara online dan juga offline. Selanjutnya adalah aspek rencana pemasaran produk. Target pasarnya yaitu dapat dinikmati oleh semua kalangan dari mulai anak-anak hingga para lansia pun dapat menikmati produk ini karena menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan juga higienis. Sasaran konsumennya dari semua kalangan. Untuk wilayah pemasarannya yaitu daerah sekitar Magelang. Promosinya dapat dilakukan secara offline dan juga online. Jika offline akan disebarkan menggunakan brosur, kemudian online-nya disebarkan melalui jejaring sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Untuk pengembangan produk ke depannya hanya akan dikembangkan dengan cara penyajian ataupun cara pendistribusian ke langganan saja. Selanjutnya adalah aspek rencana anggaran dan keuangan. Sumber pendanaan untuk produksi ini 100% dari modal sendiri dan tidak menggunakan pinjaman. Untuk kebutuhan pembiayaan atau modal investasinya dapat diuraikan sebagai berikut dari mulai gerobak, kompor gas, tabung gas, pisau, talenan, sendok, piring, nampan, kuas, rolling kayu dapat diperoleh total biaya sekitar Rp1.825.000 dan biaya penyusutan sekitar Rp623.000. Nah, kebutuhan pembiayaan atau modal kerjanya dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu dari bahan utama hingga biaya operasional dapat diperoleh total harga produksi per hari yaitu sekitar Rp125.000. Kemudian analisa biaya tetap per tahunnya yaitu dari mulai gaji, total biaya penyusutan, bunga pinjaman, biaya pemasaran, promosi, kemudian pajak menghasilkan total berjumlah Rp33.983.000. Nah, kemudian analisa biaya tidak tetapnya yaitu berasal dari upah dan biaya bahan memperoleh total harga produksi per hari yaitu sekitar Rp115.000. Nah, ini merupakan perhitungan dari total biaya investasi yaitu sekitar Rp1.825.000 per tahun. Untuk biaya produksinya yaitu Rp41.250.000 per tahun. Untuk biaya penyusutannya yaitu Rp623.000 per tahun. Nah, untuk harga pokok produksi atau HPP yaitu sekitar Rp3.500 dan harga jualnya diperoleh perhitungan sebesar Rp4.500 per biji. Untuk proyeksi laba atau rugi dalam 1 tahun produksi usaha dapat diuraikan sebagai berikut. Total pendapatannya dalam 1 tahun yaitu sekitar Rp111.375.000 dan biaya bahan bakunya yaitu sekitar Rp37.950.000 dan diperoleh laba dalam 1 tahunnya yaitu sekitar Rp70.125.000 diperoleh dari pendapatan dikurangi biaya produksi. Untuk proyeksi aliran kas usaha dapat diuraikan sebagai berikut. Selanjutnya adalah aspek sumber daya manusia. Produksi usaha kebab roti mini ini merupakan milik pribadi atau individu, jadi tidak terdapat struktur organisasinya. Untuk jadwal kegiatannya yaitu dapat digambarkan sebagai berikut. Untuk kegiatan koordinasi, persiapan tempat produksi dan lokasi penjualan, dan juga persiapan alat dan bahan dilakukan pada bulan pertama. Untuk produksi kebab roti mini dilakukan pada bulan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Untuk perluasan jaringan dilakukan pada bulan ke-7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Untuk promosi dan penjualan dapat dilakukan pada bulan ke-1 sampai dengan bulan seterusnya. Untuk pencatatan dan evaluasi dapat dilakukan pada bulan ke-7 sampai dengan seterusnya.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.